Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Bu Serpina harap anak-anak semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang rumahku. Nanti di pelajaran ini kita akan belajar bagaimana cara merawat rumah, apa itu fungsi rumah, dan kita juga akan mendengarkan bagaimana Yesus mengunjungi rumah Sakeus. Nah, mari anak-anak, di awal pembelajaran ini kita awali dengan berdoa. Kita ambil sikap berdoa yang baik. Tangannya semuanya dilipat. Oke. Matanya ditutup. Kita berdoa bersama-sama ya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberikan kami rumah. Tinggallah bersama kami. Berkatilah kami agar aman dan damai. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sekarang mari kita bernyanyi bersama Yesus di dalam rumahku. Nah, anak-anak nanti ikuti ya gerakan dari Bu Serpina dan Bu Rina. Oke, mari kita bernyanyi. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Tu Jesu Jawa Jadintu, kuala kuala ya, kuala kuala ya, kuala kuala ya. Tu Jesu Jawa Jadintu, kuala kuala ya, kuala kuala ya. Tap Yesus mereka menhe, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he. Tap Yesu mereka menhe, kusi kusi he, kusi kusi he. Nah, sekarang setelah kita bernyanyi, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira ini gambar apa ya anak-anak? Iya, gambar rumah. Coba siapa anak-anak yang bisa menyebutkan apa ya kegunaan atau fungsi rumah? Ada yang tahu untuk apa ya rumah itu dibangun? Nah, rumah dibangun sebagai tempat tinggal kita ya, tempat tinggal keluarga. Rumah itu juga sebagai tempat berlindung dari hujan dan terik matahari. Di dalam rumah ada banyak bagian-bagiannya. Ada kamar tidur, ada kamar mandi, ada dapur, ada ruang tamu, ruang keluarga, garasi, dan sebagainya.
Anak-anak, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ya, ada 2 gambar, ada 2 rumah, yang di atas dan yang di bawah. Kira-kira anak-anak lebih suka gambar yang pertama atau gambar yang kedua ya sebagai tempat tinggal anak-anak? Ayo perhatikan, yang di atas atau yang di bawah yang kalian lebih suka untuk tempat tinggal? Ya, pastinya yang di atas. Kenapa? Karena bersih. Nah, oleh sebab itu, supaya rumah bersih harus kita rawat, harus kita jaga. Lalu bagaimana Bu cara merawat rumah? Ada banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk merawat rumah. Misalnya dengan membantu Mama menyapu dan mengepel lantai, lap kaca, membersihkan kamar tidur sendiri, mencuci piring setelah anak-anak selesai makan, merapikan mainan, dan banyak lagi. Anak-anak, kalian pernah nggak mendengar kisah Yesus mengunjungi rumah Sakeus? Oke, sekarang kita akan mendengarkan bagaimana ya Yesus itu mengunjungi rumah Sakeus. Berdasarkan Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Mari kita saksikan. Ketika Yesus pergi ke Yerusalem, banyak orang mengikutinya. Mereka minta kepada Yesus agar berkenan menunjukkan jalan keselamatan dan mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Orang ini benar-benar seorang nabi. Ya Tuhanku dan guruku, selamatkan saya. Oh Tuhan, selamatkan kami. Selamatkan. Puji Tuhan. Tunjukkanlah jalan yang benar ya Tuhan. Banyak orang mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Guru. Sakeus, penagih pajak dari Yeriko, ingin melihat Yesus, lalu memanjat pohon. Itu penagih pajak. Turunlah Sakeus, karena aku harus tinggal di rumahmu hari ini. Di rumahku? Bagaimana Sakeus mengenal Yesus? Dengarkan, saya memberi setengah dari milikku kepada yang miskin. Dan jika saya memeras seseorang, saya akan membayar kembali 4 kali lipat. Saya tidak percaya bahwa seorang penagih pajak membayar kembali pajaknya. Tidak mungkin. Hari ini keselamatan telah datang ke rumah ini, karena orang ini pun turunan Abraham. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dari kisah tadi kita mengetahui bahwa Sakeus itu adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu artinya anak-anak adalah seorang yang bertugas untuk mengumpulkan pajak, mengumpulkan uang dari masyarakat. Dan biasanya itu kalau pemungut cukai itu dibenci sama orang lain. Kenapa? Karena mereka suka memaksa, suka merampas uang orang dengan tidak adil. Nah, pada suatu hari Yesus lewat dan Sakeus tadi bisa nggak ya melihat Yesus?
Iya, tidak bisa karena orang begitu banyak dan dia badannya tadi bagaimana? Pendek dan gemuk sehingga tidak bisa melihat Yesus. Terus apa yang dilakukan Sakeus, anak-anak? Ya, dia memanjat pohon supaya bisa melihat Tuhan Yesus. Nah, akhirnya Tuhan Yesus bilang, "Hei Sakeus, turunlah, aku mau menginap di rumahmu." Bagaimana perasaan Sakeus? Apakah dia sedih? Tentu tidak. Sakeus sangat senang karena Yesus mau menumpang di rumahnya. Setelah Yesus ke rumah Sakeus, Yesus memberkati rumah Sakeus. Apa yang terjadi, anak-anak? Sakeus akhirnya bertobat. Dia menjadi baik setelah dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Semua uang-uang yang dulu pernah dia ambil, dia rampas dari orang lain, itu dikembalikan lagi sama Sakeus. Nah, sekarang ayo, siapa anak-anak yang ingin rumahnya dikunjungi oleh Tuhan Yesus? Ayo, angkat tangan. Siapa yang ingin rumahnya dikunjungi oleh Tuhan Yesus? Oke, ya, Bu Serpina juga angkat tangan. Ya, Tuhan Yesus itu, anak-anak, senang mengunjungi dan memberkati rumah kita. Terus bagaimana caranya supaya rumah kita dikunjungi oleh Tuhan Yesus? Ya, rumah kita harus bersih dan rapi. Ya, rumah kita harus dibersihkan, harus rapi. Untuk apa sih Bu Serpina? Mengapa rumah harus bersih dan rapi? Supaya kita bisa nyaman dan sehat juga. Ya. Baik anak-anak, dari materi kita hari ini, kita belajar bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan karena memiliki rumah. Dan Yesus juga mengunjungi rumah kita. Sebagai bahan refleksi kita atas pelajaran hari ini, silahkan anak-anak tanya ke dalam hatinya masing-masing, tidak usah dituliskan. Sudahkah aku bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan karena memiliki rumah? Tanya ke dalam hatinya, jawab dalam hatinya juga, tidak usah ditulis. Sudahkah aku bersyukur kepada Tuhan karena sudah memiliki rumah? Mari anak-anak, kita menutup pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Engkau sudah menemani kami belajar hari ini. Kunjungilah dan berkatilah rumah kami, sama seperti Engkau telah mengunjungi rumah Sakeus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Tuhan memberkati.